Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah materi tentang metode numerik, lanjutan dari kuliah sebelumnya, yaitu metode numerik bagian 3, yaitu integrasi numerik satu dimensi. Nah, kemarin kita sudah membahas di kelas ya, tetapi apa yang boleh buat tugas sekarang atau saya memberikan video tutorial. Tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar secara mandiri ya. Jadi gunakan momen ini sebaik-baiknya, tidak patah semangat untuk belajar materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Baik, kita akan mulai kuliah kita hari ini. Nah, pertama kita lanjut ke definisi. Jadi integrasi numerik artinya melakukan proses integrasi dengan cara numerik terhadap daerah atau domain solusi tertentu yang terbatas ya. Jadi integrasi adalah suatu bagian atau part dari untuk mencari segmen-segmen nanti dalam mencari luasan ya. Nah, yang kedua, jika domain solusi tidak dibatasi, maka integrasi mempunyai solusi yang infinite ya, tetap maksudnya, dan sebaliknya jika solusi dibatasi maka akan diperoleh solusi infinite atau terbatas ya. Infinite itu tidak terbatas, infinite itu berarti solusi yang terbatas. Baik. Nah, apa itu integrasi? Jadi definisinya, integrasi secara simbolik dinyatakan secara analitik ya. Jadi kemarin Anda sudah bisa membedakan yang mana analitik dan numerik ya. Nanti ada pembahasan di slide sebelumnya. Nah, misalkan ada integrasi sebagai Y sama dengan integral A ke B fx dx, identik dengan menyelesaikan nilai I sama dengan YB untuk persamaan diferensial ya. Jadi persamaan diferensial adalah sebenarnya integral sebenarnya merupakan anti turunan ya. Nah, di sini dengan syarat YA sama dengan 0. Nah, apa yang menjadi perbedaan integrasi analitik atau numerik? Jadi perbedaannya, kalau dia analitik maka kita mencari keseluruhan wilayah luasan yang diketahui dari A sampai B. Nah, sedangkan untuk numerik itu biasanya dibuat per segmen gini ya. Dia akan membagi segmen-segmen berdasarkan luasan yang telah ditentukan ya, meskipun batasnya sama antara A B. Baik. Nah, jadi integrasi numerik sering disebut juga sebagai kuadratur ya. Integrasi numerik disebut sebagai integrasi dengan menjumlahkan kuadratur, maksudnya itu menjumlahkan luasan ya, luasan berbentuk persegi ya. Nah, kemudian integrasi numerik meskipun tidak terlihat pada rumus akhir, pada integrasi numerik integran fx diinterpolasi dengan suatu polinomial ya. Kemarin sudah Anda pelajari apa itu interpolasi. Nah, rumusnya I sama dengan A sampai B fx dx ya, di mana adalah sigma antara wi fxi ya. Nah, di sini kalau jumlahnya banyak maka fx sama dengan atau mendekati dengan px yang namanya ini polinomial ya. Jadi namanya polinomial. Nah, lihat dari xi titik-titik tempat integral fx dihitung, ada teknik integrasi numerik yang menggunakan berjarak tetap dan memakai x berjarak tidak tetap. Nah, kemudian ada namanya kuadratur trapezoid. Jadi Anda sudah mungkin pernah di SMA-nya atau di SMP-nya tentang apa itu trapesium ya. Nah, bentuk dan modelnya seperti apa. Nah, di sini ada kuadrat integral fx diinterpolasi dengan sebuah garis lurus fx diinterpolasi dengan fungsi linear polimer orde 1. Nah, di sini masih orde 1. Jadi kalau kita lihat rumusnya tadi, I sama dengan A sampai B fx dx sama dengan mendekati dari nilai px dx. Kalau misalkan px dx itu adalah jumlah luasan dari wi pxi. Nah, biasa ditulis dalam bentuk px sama dengan r tambah sx ya. Nah, untuk menarik garis lurus diperlukan minimal 2 titik. Dipilih titik FA dan FB. Nah, untuk menarik garis lurus ya, jadi ini karena bentuk kurvanya seperti ini bisa ditarik sebagai bentuk garis lurus. Nah, dipilih titik misalkan dari A sampai B. Nah, kalau dia PA sama dengan berarti FA, PB berarti FB.
Nah, dengan diketahui harga PA dan PB, R dan S tidak dicari, maka integrasi numerik dikerjakan untuk N sama dengan 2. Nah, kalau N nya sama dengan 2, maka jumlah luasannya ada 2 ya. Jadi WI PXI itu sama dengan W1 PX1 ditambah W2 PX2 sama dengan WI PA ditambah W2 PB. Nah, jika kita ingin mencari nilai W1 W2 seperti apa, maka kita menentukan dari rumus integral sebelumnya. Nah, di sini ada Px sama dengan R tambah Sx ya. Nah, berarti tadi integral karena Px, maka kita ganti integral Px nya di dalam suatu rumus integral. Maka hasilnya W1 R tambah SA tambah W2 R tambah SB. Nah, misal R hasil dari integrasinya misalkan ini ya, kita masukkan batas A sampai B, maka R dalam kurung B dikurang A. B kurang A ini maksudnya setelah dimasukkan ya, setelah dimasukkan nilainya Rx tadi, maka ini menjadi B kurang A ya, dimasukkan nilai X nya. Jadi ini kalau diintegralkan jadi Rx ya. Nah, seperti apa? Saya kira nanti Anda coba buka kembali mata kuliahnya di kalkulus sehingga didapat ini. Nah, kemudian X dx maka 1/2 S B kuadrat dikurang A kuadrat dari sini. Jadi X itu kalau diintegralkan 1/2 X kuadrat. Nah, karena batasnya A sampai B berarti B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, setelah itu sama dengan R. Jadi ini kita tulis atau kita keluarkan yang ada unsur R nya, atau kita buat dia satu antara nilai R nya semua, maka R yang ini RW1 sorry ya, RW1 tambah RW2 maka dijumlahkan, sedangkan S nya juga dijumlahkan. Nah, berarti setelah didapatkan nilai kesebanginingan ya, nilai kesebanginingan misalkan di sini sudah nampak bahwa B dikurang A itu sebanding dengan W1 tambah W2. Begitupun juga dengan ini ya. Nah, B kuadrat dikurang A kuadrat berarti A W1 tambah B W2. Nah, didapatkan dua persamaan ini. Nah, tugas Anda sebenarnya mencari nilai ini ya. Jadi dari mana didapatkan nilai W1 sama W2 ya. Jadi saya akan coba keluar dulu ya. Ini nanti coba kalian cari nilainya ya, coba cari nilainya sebagai tugas tambahan di rumah ya, supaya Anda tidak menjadi kaum rebahan ya. Kaum rebahan berarti cuma tidur ya, maksudnya dilatih, tangannya perlu dilatih. Jadi hitungan itu sebenarnya intinya bahwa kalian harus banyak berlatih ya. Kalau saya tutup ini filenya ya, saya tutup ini file ini no file. Nah, ini jadi tugas Anda itu adalah mencari nilai W1 dan W2 ya. Ini coba Anda cari, nanti hasilnya didapatkan ya. Anda coba atau di kelas nanti kalau kita sudah berakhir lockdownnya, Anda coba cari di kelas. Jadi ditulis di bukunya masing-masing ya, tidak usah dikumpulkan. Itu akan membuat Anda lagi menjadikan itu terlalu beban untuk menjadi tugas ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan bahwa ternyata rumus kuadratur untuk trapezoid, maka I sama dengan A dari A sampai B fx dx, maka didapat H/2 berarti F A tambah FB, di mana H adalah B dikurang A. Rumus trapezoid kita lihat pada gambar. Nah, kemudian ada rumus berikutnya kuadratur Simpson dan Boole. Cara yang sama seperti pada kuadrat trapezoid bisa dipakai untuk polinomial fx orde lebih tinggi. Nah, contoh kuadrat Simpson memakai fx fungsi kuadratik polinomial orde 2 interpolasi integral. Nah, ya, jadi bedanya tadi ini sudah lebih tinggi ordenya ya. Yang pertama tadi orde 1, berarti ini sudah mulai naik jadi orde 2 ya, jadi orde 2 ini. Nah,
Bagaimana cara mencarinya? Untuk membuat kurva kuadratik diperlukan minimal 3 titik. Nah, di sini tadi bedanya ya. Kalau yang pertama kali ini dia mencari cuma 2 titik, maka ada FA, FB. Tapi untuk ini yang ketiga atau yang selanjutnya itu 3 titik ya. Jadi ada A, B, dan C. Jadi kalau didapatkan PA sama FA, PB sama FB, dan PC sama FC. Dengan B sama dengan A ditambah C per 2 ya, jadi B sama dengan A tambah C per 2. Artinya dia nilai tengah dari batas-batas yang ada. Nah, integrasi numerik dikerjakan dalam bentuk N3 ya. N3 maksudnya ordenya, jumlah luasannya ya, jumlah luasannya. Nah, didapatkan bahwa WPA tambah W2 PB sama dengan W3 PC. Nah, seperti apa itu? Maka kita akan mencari W1, W2, dan W3 nya. Sama tadi, untuk mencarinya apakah Anda menggunakan rumus integral ya. Integral ini PX nya dimasukkan sini, maka integralnya didapatkan. Setelah itu baru dimasukkan batas-batasnya. Nah, setelah dimasukkan itu batas-batas yang ada, maka dihasilkan rumus integralnya atau penyelesaiannya seperti ini. Nah, berikutnya ini sama di sampingnya. Jadi yang ini ya, ini kita lihat ini adalah hasilnya sebagai hasil integralnya. Nah, yang di samping ini kita satukan yang sejenis, maka didapatkan. Nanti baru dikorelasikan atau dihubungkan dengan bagian ruas kiri. Nah, ini ada hasilnya. Jadi W1 W2 tambah W3 sama dengan C kurang A, W1 B W2 C W3 ya, bukan CW nya 3, salah ya, sama dengan 1/2 C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau dimasukkan juga yang berikutnya, ini adalah A kuadrat W1 tambah B kuadrat W2 tambah C2 W3, itu adalah 1/3 C pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Nah, ini hasilnya berarti menjadi 1/5 CA W2 sama C. Nah, waduh, saya minta maaf, ada lagi ya, kerjakan di rumah ya. Nah, jadi seperti tagline saya, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang banyak tugasnya. Silakan Anda kerjakan tugasnya ini di rumah masing-masing. Nanti dikerjakan di dalam kertas lembaran di buku, baru di kelas nanti bisa kita lihat siapa yang mengerjakan atau tidak. Sehingga didapat tadi ya, jadi integral untuk kuadratur Simpson itu adalah A batas sampai C fx dx, maka rumusnya H/3 FA tambah FB tambah C ya, dengan H kurang CA per 2. Itu jarak titik fx dihitung pada dasarnya adalah H sama dengan B dikurang A atau sama dengan C dikurang B ya, untuk mencari nilai H nya. Oke, sekian dulu kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan tadi setiap tugasnya bisa dituliskan kembali ya, ditulis baik di kertas ya. Saran saya, Anda harus lebih banyak atau lebih giat untuk belajar. Sekian dulu ya, hatur nuwun, jazakumullah khairan. Ingat, gajah saja malu kalau kalian tidak belajar, apalagi saya sebagai dosennya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti via grup ditanyakan. Ya, terima kasih atas atensi kalian masing-masing. Jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri dan belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.